Okay, good morning everyone. Sit down please. Oke, tadi pagi sudah diawali dengan doa kan ya. Jadi kita langsung lanjut ke secara terlebih dahulu akan mempresensi kehadiran kalian ya. Tolong yang masih membuka aplikasi yang tidak penting silakan ditutup ya. Oke, absen satu-satu. Kalau ada hadir, kalau nggak ada tolong dikasih tahu nggak ada gitu ya. Agatha, sorry, salah orang. Alesa, ada? Sakit? Oke, ya. Alvin, Andrew, ada. Britani, ya. Kathleen, ya. Kalisa, Ceris, Daniel, Dave, Elaine, ya. Ethan, Evan, Faith, Florin, Gavin mana? Oh, basket ya? Oke, Gavin basket. Glenn, Hansel, Jaden, Jennifer, oke, Jessica, ya, Josephine, Karen, Henrik, Leticia, Mark, mana Mark? Oh, Marcia, Perli, Robert, Valencia, oke, yang nggak ada berarti 2 orang ya. Oke, Alisa dan satu lagi tadi ya yang basket. Oke, hari ini kita akan masuk materi, ya materinya baru bab 5. Jadi kalian semuanya silahkan buka bab 5-nya ya. Bab 5 itu adalah tentang analisis data ya. Nah, karena materinya analisis data ya, nanti kita akan menggunakan aplikasinya yaitu sesuai dengan kebutuhannya, yaitu menggunakan spreadsheet ya, Google Spreadsheet. Kita pakai editor online supaya ketika kita membuat filenya tidak perlu untuk menyimpan ke komputer tapi langsung ke cloud ya. Oke, nah apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah menggunakan berbagai fungsi statistik dan keuangan, itu di halaman 123 ya. Nah, itu. Fungsi statistik antara lain average atau mencari rata-rata ya. Jadi fungsi average atau mencari rata-rata, kemudian median ya, mencari nilai tengah ya. Median itu mencari nilai tengah dari sederetan data ya. Kemudian adalah modus atau mode ya. Modus atau mode itu adalah mencari nilai angka yang paling sering muncul dari sekumpulan data ya. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Kemudian ada nilai maksimum ya untuk mencari nilai tertinggi, kemudian nilai minimum untuk mencari nilai terendah. Nah, oke, coba kalian pernah melihat ya, biasanya tayangan di TV-TV itu kan ya sering disajikan berbagai macam tayangan yang ditampilkan dalam bentuk data ya. Contohnya misalnya data kecelakaan di jalan raya ya kan. Kemudian data statistik pengangguran ya di Indonesia ya. Data atau indeks misalnya ya, data indeks kenaikan suku bunga dari bank ya, itu nah semuanya itu kan data ya. Nah, maka kita akan pelajari tentang data-data mulai dari yang sederhana dulu ya. Nah, oke, apa sih yang akan kita capai dari tujuan pelajaran ini? Yang pertama adalah kita dapat mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur,
ya. Kemudian sistematis, ya. Jadi kita akan belajar tentang data, ya. Nanti data itu akan kita susun secara rapi. Berikutnya adalah kita dapat mencari, meringkas, memvisualisasikan sekumpulan data dari situasi kehidupan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja secara manual. Contoh, nanti misalnya kalian akan menulis data, misalnya berapa uang saku kalian setiap hari. Nah, kalian data di situ ya, dituliskan, nanti kita bisa olah ya. Kemudian yang ketiga, kita dapat mencontohkan jenis data numerik, data teks, dan gambar. Nah, kalau data di dalam komputer itu bisa diformat dalam berbagai variasi ya, numerik atau number. Nah, itu berarti data itu disimpan dalam bentuk angka ya. Kemudian teks itu bisa disimpan dalam bentuk ya data teks ya, tulisan biasa ya. Teks itu bisa angka, bisa karakter ya, yang pasti itu adalah datanya teks. Berikutnya adalah gambar ya. Misalnya data ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Nah, itu datanya berbentuk gambar. Oke, kemudian siswa dapat mempresentasikan cara mengelola sekumpulan data menggunakan tabel. Nah, karena data itu paling mudah ya ditampilkan ya dalam bentuk format tabel ya. Supaya penyajiannya secara visual itu enak dilihat ya dan mudah dimengerti. Kemudian kita dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kepada teman-teman di kelas. Nah, kenapa kita pakai spreadsheet? Spreadsheet itu bisa kolaborasi ya. Misalnya kalian berkelompok ya. Nanti bisa saling sharing file. Satu data bisa diisi lebih dari satu orang ya. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan puluhan orang bisa ya dalam satu file. Nah, makanya kita pakai yang versi online saja yaitu spreadsheet. Oke, nah, ya apa sih yang akan kita dapatkan karakter yang kita kembangkan di dalam materi ini? Yang pertama adalah ya kita lihat ya kita akan sekolah yang mengedepankan ada namanya profil base ya, BITAF, Excel Worldwide, Share with Society dan Trust in God ya. Nah, ini ada ada 2 profil base yang akan kita capai ya, yang ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah BITAF. Ya, BITAF itu hubungannya dengan B5 adalah kemandirian ya. Nah, indikatornya adalah mengerjakan tugas dengan tekun, kemudian bersikap sabar dalam segala keadaan, kemudian mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian profil base Excel Worldwide-nya apa? P5-nya adalah bernalar kritis ya. Indikatornya mampu menganalisis gagasan dan realitas sosial. Oke, saya akan mengunci layar di depan kalian supaya saya bisa menjelaskan, kalian bisa menyimak ya. Saya tampilkan dalam bentuk slide ya. Jadi tolong layar kalian jangan dipaksa untuk restart shutdown ya. Karena memang akan saya tampilkan berdasarkan di sini ya. Jadi kalian perhatikan dulu. Supaya nanti kalau kita praktek, langsung kalian bisa mempraktekannya tanpa harus menengok ke depan, kan jauh ya. Oke, saya akan show screen. Ya, datanya terkunci kan? Ya, saya akan tampilkan dari sini, saya akan jelaskan dari sini. Ya, ini juga sebenarnya ini tampilan dari layar di sini ya. Oke. Nah, saya sambil jalan-jalan ya. Ya, materinya tentang analisis data. Nah, ini ya. Ya. Silakan. Oke. Iya, silakan. Ya. Oke, ketika mengolah data kita akan memerlukan berbagai nilai agar dapat diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis ya. Oleh karena itu, berbagai perangkat lunak pengolah data seperti Excel dilengkapi dengan berbagai fungsi untuk menentukan nilai tersebut. Nah, Excel itu dengan spreadsheet itu kemampuannya hampir sama ya. Cuman ada beberapa yang bisa dilakukan di Microsoft Excel, tetapi di dalam
spreadsheet itu tidak bisa berlaku ya. Ya kan biasanya kalau versi online ya kemampuannya akan berkurang lah ya. Tapi tidak jauh beda. Nah, ini biasanya fungsi statistik ya. Di pelajaran matematika kita sudah belajar statistik ya. Bagaimana mengumpulkan data, mengelola, mengatur, menganalisis data. Kemudian menghitung rata-rata, nilai tengah, modus, kuartil, nilai minimum, maksimum, dan jangkauan dari sekumpulan data ya. Nah, di spreadsheet ini kita juga akan belajar ya. Nah nih ya. Ini yang pertama adalah tentang mencari nilai rata-rata atau average ya. Nah, di spreadsheet atau Excel kita dapat menggunakan fungsi average ya sebagai salah satu fungsi statistik yang berguna untuk menghitung rata-rata dari sejumlah angka. Ya, jadi nanti kalian akan praktek membuat datanya ya. Nanti prosesnya kalian akan siapkan data, pastikan data yang ingin Anda hitung ya. Kemudian pilih sel ya, nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, ini di dalam spreadsheet itu ada namanya rentang data ya, ada namanya rentang data atau jangkauan ya. Kemudian kemudian median. Median adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan nilai tengah dari sejumlah data. Ya. Nah, di Excel kita dapat menggunakan fungsi median untuk mencari nilai median dari rentang angka dalam lembar kerja. Ya. Jadi nanti kita akan praktikkan semuanya ini. Nah, semua Microsoft Excel ataupun spreadsheet ketika menggunakan rumus itu harus selalu dimulai dengan tanda sama dengan ya. Kalau tidak ada simbol sama dengan, rumusnya nggak akan berjalan. Ya, sekalipun rumusnya benar, semua harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya, kemudian ini median ya. Median itu berarti untuk mencari nilai tengah ya. Kalau min itu untuk mencari ya tadi maksimum, minimum, kuartil, jangkauan. Oke, sebentar ya. Ya, kita tadi sudah sampai median. Nah, sekarang modus ya. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul di suatu kumpulan data ya. Nah, misalnya dalam sebuah ujian ya, nilai matematika kalian di nomor 10 misalnya dari jumlah siswa 25, sebentar. Nilai yang menjawab benar itu ada 20 orang ya, berarti 20 berarti soal tersebut yang paling mungkin paling mudah dipahami, dimengerti ya. Ya. Oke, kemudian nilai maksimum yaitu max ya. Maksimum adalah nilai max dari sekumpulan data ya. Nanti kita akan coba membuat tabelnya. Ya. Cara menulisnya seperti ini ya, sama dengan max dalam kurung number 1, number 2 ya. Sampai number sekian ya, sebanyak data yang ada. Kalau minimum adalah fungsi mencari nilai paling rendah, paling kecil. Kemudian kuartil ya, kuartil digunakan untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok. Misalkan data 25% siswa dengan ujian matematika tertinggi ya. Data 25% pembayar pajak terbesar dari suatu daerah dan sebagainya. Nah, jadi kuartil itu dibagi jadi 4 kelompok ya. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Ya. Nanti kita akan praktikkan juga rumus kuartil. Ya. Oke, kemudian jangkauan ya. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil ya. Excel tidak menyediakan fungsi untuk menghitung nilai jangkauan dari suatu kumpulan data, tapi kita dapat menghitungnya dengan menggunakan fungsi max dan min ya. Yang biasa digunakan untuk menghitung nilai terbesar dan terkecil dari sekumpulan data.
Nah, kita nanti akan melanjutkan ke fungsi keuangan, tapi kita akan praktikkan dulu ini ya. Kalian sebentar lihat di komputer saya terlebih dahulu. Oke, nanti kalian buka Classroom-nya ya. Buka Google Classroom. Ya, bukalah Google Classroom. Ya, nanti kalian serpandu dulu ya. Kalian jangan melakukan dulu. Serpandu dulu, simak dulu ya. Simak dulu. Baru nanti kalian lakukan. Ya. Oke. Ya. Iya. Udah, kamu tenang aja, itu layar dari share di situ ya. Oke, yuk semua diam dulu, perhatikan ya. Oke, nanti kalian buka Classroom, kemudian di situ ada topik praktikum 22 Oktober, view instruction-nya. Kemudian kalian buatlah sebuah spreadsheet ya, add or create, pilih sheets ya, pilih sheets. Kemudian jangan di-turn in dulu ya, jangan di-turn in. Ya, ini jangan di-turn in dulu. Nah, kita pakai ini ya, pakai spreadsheet-nya. Nah, ini yang namanya spreadsheet ya. Spreadsheet itu seperti Microsoft Excel. Nah, saya jelaskan dulu ya. Ini adalah sel ya. Misalnya saya tandai warnanya ya. Ini adalah sel ya. Nah, ketika saya menandai sel ini, nah sel itu adalah pertemuan baris dan kolom ya. Ini baris ya, baris 1 2 dan seterusnya. Ini adalah kolom. Kolom A, B, C, D dan seterusnya ya. Pertemuan baris dan kolom ya, pertemuan baris dan kolom itu namanya sel. Contoh, ini sel berapa? Bukan 2B ya, tapi baca kolomnya dulu. Jadi B2 ya. B2. Yang dibaca adalah kolomnya dulu. B2. Nah, itu sel. Nah, kalau misalnya kita mempunyai jangkauan, saya warnai lagi ya. Ya, misalnya saya warnai lagi nih ya. Nah, ini. Oke, sebentar ya. Ya, ini layar dari depan. Enggak, ini yang hitam-hitamnya. Di close. Bisa. Oh, nggak bisa, perhatikan dulu aja ya. Perhatikan dulu aja. Oke, sekarang perhatikan ya. Ini adalah range data ya. Range data atau sel yang ada datanya itu namanya jangkauan data ya, range data. Ini berarti range datanya dari kolom ini sampai kolom terakhir ya. Berarti ini dibaca dari A berapa? A1 sampai D8. Jadi jangkauan datanya adalah A1. Kalau menulis kayak gini ya, misalnya ini ada data ya. Ini saya data. Nah, misalnya nih, ini ada data, saya isikan sembarang aja ya. Saya kopikan semuanya. Nah, nih. Nah, misalnya ada data seperti ini ya. Oke, ada data seperti ini. Coba kalian perhatikan dulu ya. Ya, ada data seperti ini. Saya akan menuliskan rumus mencari nilai maksimum. Berarti sama dengan max buka kurung. Iya, A1. Ya, titik 2 ya. Kalau jangkauan sampai berapa artinya itu pakai ya sampai D8. Tutup kurung ya. Kemudian enter. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau kita menjangkau sel
ya. Semua sel yang ada datanya berarti pakai titik 2, ya. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau menampilkan rumus, ya, tanpa ada hasil data, ya, di depan tanda rumus, kalian kasih tanda petik, ya. Misalnya nih, saya mau menampilkan rumusnya. Nah, ya. Rumusnya akan kelihatan. Hasilnya tidak akan kelihatan, ya. Karena kita akan menampilkan rumus, misalnya ini sebenarnya hasil angka ini dari rumus apa, ya. Nah, pakailah ini. Ya, pakai tanda petik di depan rumus, ya. Ini kan ada tanda petiknya sebenarnya tuh, ya. Kelihatan nggak dari situ tanda petiknya? Bisa perbesar lagi, ya. Nih, ya. Tanda petiknya kelihatan kan? Nih, ya. Jadi kalau kalian mau menampilkan rumus tanpa hasil, kalau tanda petiknya saya buang, saya hilangin, dia akan langsung keluar hasilnya lagi tuh, ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ya, nanti kalian membuat data. Kalian buatlah data seperti ini, ya. Kalian instruksinya kalian lihat dulu, ya. Sebentar dulu, sebentar. Sebentar, ya. Nah, nanti kalian lihat di buku, coba perhatikan di buku, ya. Di buku halaman 124, ya. Buku halaman 124, coba perhatikan. Kalian buat tabel seperti ini, atur yang rapi, ya. Ya, ada apa? Ya, atur yang rapi, ya. Contoh begini, kalau kalian mau membuat border, itu gunakanlah ini. Kelihatan, ya? Ini adalah tools untuk membuat border atau frame. Kemudian, kalian kalau mau menghilangkan garis yang tipis-tipis ini, grid line namanya, ya. Kalian klik menu view, show grid line-nya, checklist-nya dibuang. Nanti datanya akan lebih rapi, ya. Kemudian, misalnya judul kolom tabelnya ini akan menggunakan huruf kapital, tinggal bold saja, ya. Mau di bold, ya. Kemudian kalau mau diwarnai selnya tinggal fill color, tuh, ya. Fill color. Ya. Ini ditulis saja karena nulisnya rumus akan di bawah sini, ya. Jadi nanti dibuat saja. Nanti kalian kasih warna seperti ini, ya. Silakan dibuat, waktunya kurang lebih 10 menit, ya. 10 menit. Kita lanjutkan, kita akan mengolah isinya ini, ya. Tabelnya ini akan kita olah. Nah, yang pertama kita akan membuat fungsi rata-rata atau average, ya. Nah, kalian nanti letakkan ini, boleh kalian rapikan dulu. Mungkin kolom C-nya kalian bisa lebarkan dulu, ya. Kalian boleh warnai seperti ini misalnya, ya, warnai warna biru atau warna yang lain boleh, enggak masalah, ya. Nah, ini kalau di buku kan ada contohnya, ya. Yang kolom C itu akan menampilkan rumus, kolom D menampilkan hasil angkanya. Berarti seperti yang Sertka dicontohkan melalui penambahan tanda petik, ya. Hai, itu siapa nanti saya blocking, itu yang sedang buka-buka apa itu? Ya, sudah dikasih tahu. Yang buka-buka itu kelihatan dari kaca sini, ya. Oke, sekarang mari kita lihat, ya. Kita lihat rata-rata menggunakan fungsi average, ya, sama dengan average. Nah, ini akan keluar, ya. Average-nya dari sel C, ya. Yang mau di average yang ada angkanya kan di sel C, ya. C berapa? C 2 sampai C
17 ya. Jadi silahkan. Nah, kelebihannya dari Google Spreadsheet biasanya dia sudah mendeteksi otomatis sel manakah yang mau di average ya. Yang ada isi angkanya dia sudah dideteksi otomatis ya. Pintar ini ya. Spreadsheet itu pintar. Jadi kalian tinggal ngetik ulang average, buka kurung, C2, titik 2, C17, tutup kurung ya. Harus dikurung ya. Kemudian tekan enter. Nah, ini akan ada hasilnya. Oh, bawahnya buang. Itu kan fungsinya lain ya. Dia autofill, nggak perlu. Kita perlu yang lain ya. Nah, median adalah nilai tengah ya. Nilai tengahnya. Kalau ada angka 100, kemudian 75, kemudian 50. Nah, kira-kira angka tengahnya berapa? Nah, demikian juga ini ya. Ada 16 data, nilai tengahnya berapa? Maka kita cari pakai fungsi median. Sama dengan median, buka kurung, C2 sampai C17, tutup kurung, enter. Nah, itu nilai mediannya ternyata adalah 76. Modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Misalnya angka 97 hanya ada 1 ya. 96 hanya ada 1. Angka 61 itu lebih dari 1 tuh kan? Betul enggak? Atau hanya ada 1? Ya, kira-kira angka yang lebih dari 1 itu angka berapa saja nanti akan muncul tuh ya. Mari kita lihat modusnya ya. Sama dengan mode ya. Kalau modus itu rumusnya mode ya. Dalam kurung C2, titik 2, C17, tutup kurung. Nah, mari kita cek. Secara kasat mata, angka 81 itu ada 2 kan? Nah, berarti dialah yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul berarti nilai yang angkanya sama lebih dari 1 sel tuh ya. Kemudian max itu mencari nilai tertinggi ya, mencari nilai tertinggi. Nah, sama dengan max buka kurung C2 titik 2 C17 tutup kurung enter. Kalau di buku tidak ada max min, kalian tambahkan di bawahnya ya. Kemudian min adalah fungsi minimum ya, mencari nilai terendah di dalam sebuah kolom jangkauan data ya. Min buka kurung C2 sampai C17. Tutup kurung. Ya. Oke. Nah, ini rumus yang di bawah saya besarkan aja ya. Kalian kurang jelaskan. Nah, saya besarkan aja. Rumus yang ini nanti kalian pindah di copy ke kanan ya. Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini ganti lagi ya. C. Ini C. Ya. Kemudian ini juga C. Ganti C lagi ya. Kemudian ini juga C lagi. Ya, biar kita cepat kerjanya, tinggal ganti kodenya saja. Kita copy rumusnya, copy sel rumusnya di copy. Ya, sebenarnya bisa copy formula bisa ya. Tapi ini bukan copy formula, kita copy biasa. Ya. Nah, ini nanti kalau kalian yang sebelah kiri mau ditampilkan rumusnya, maka di depan tanda sama dengan, ini double klik ya. Rumusnya dikasih sebelum tanda sama dengan kasih tanda petik atau string ya. Jadi nanti kita akan munculkan rumusnya. Kita jadi tahu, oh ternyata itu rumus mode, itu rumus max, itu rumus min ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tambahin tanda petik. Petik tunggal ya. Petik 1 itu sebelah kiri enter itu kan ada tanda petik 1. Ya. Itu nanti untuk menampilkan rumus ya.
Bisa? Halo? Ya. Oke. Semua sudah? Jadi nanti di sini akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi kalau kalian membuat rumus, rumus asli kan sama dengan rumusnya ya. Itu akan langsung mendapatkan hasil angkanya. Tetapi kalau kalian ingin menampilkan rumusnya secara utuh, ditampilkan dalam bentuk teks, maka tambahkan tanda petik di depan tanda sama dengan. Ya. Supaya kita paham, oh ternyata ini adalah hasil dari average. Oh ini adalah hasil dari median. Oh ini adalah hasil dari mode. Oh ini adalah hasil dari max. Kemudian ini adalah hasil dari minimum. Ya, kita tinggal cross check aja dengan tabelnya ya. Oke? Sudahkah semua? Ya. Nah, ini kolom baris ini sebenarnya bisa diatur ya. Bisa kita atur secara manual seperti ini ya. Drag kiri, kemudian kanan ya. Kemudian bisa kita atur perwarnaannya ya. Nah, kita juga bisa atur menggunakan size atau angka ya. Caranya kalian klik misalnya kolom, klik kanan kolomnya, resize kolom. Nah, ini kan ada pengaturan secara angka ya. Misalnya lebar kolom D, saya akan atur lebarnya 100 sajalah. Nah, seperti ini 100 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya lebar kolomnya mau dibuat fit to data? Kalau fit to data, nanti kalau datanya semakin lebar, kolomnya dia akan mengikuti lebarnya juga. Ya, itu kalau pakai fit to data ya. Jadi seperti itu aturannya. Baik kolom maupun baris, kita bisa atur ya tingginya. Misalnya tinggi baris, klik kanan, resize. Ya, misalnya tinggi barisnya saya akan atur, misalnya bukan 21, tapi misalnya 30, saya enter, ya. Dia akan otomatis lebih tinggi ya, lebih lebar dia. Oke, saya undo lagi, kembalikan lagi. Nah, kemudian ini adalah untuk mengatur, kalau kita mau mengatur rata tengah, ya. Kalau rata tengah ini pakai alignment ini ya. Rata tengah, rata kiri, rata kanan, alignment left, center, right. Atau vertical line ya. Vertical line itu dia mau menggantung ke atas atau di tengah-tengah sel atau di bawah. Nah, itu pakainya ini. Nah, ini kalau mau menggantung di atas ya ini ya. Misalnya nih, saya mau datanya ini saya taruh vertikalnya top ya. Maka dia akan kecenderungannya datanya dia nempelnya ke atas. Nah, kalau saya lebarkan baru ketahuan tuh ya. Dia nempelnya ke atas kan. Nah, itu berarti line-nya dia pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. Kalau saya kembalikan center lagi seperti ini. Dia akan di tengah ya, sama yang lain seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kalian bisa coba-coba ya. Kalian bisa coba-coba. Ya, oke. Nah, oke, apa yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya, hari ini kan kita belajar tentang fungsi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, khususnya fungsi namanya statistik ya. Fungsi statistik. Nah, oke, ya. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa fungsi statistik adalah bagian dari pemrograman atau pengolahan data yang digunakan untuk menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Nah, dalam konteks informatika, ya, khususnya menggunakan spreadsheet,
fungsi statistik sangat membantu dalam menganalisis data secara otomatis dan efisien. Kira-kira apa bedanya data dan informasi? Ya, apa bedanya data dan informasi? Yuk, boleh googling. Ya, coba kalian googling, ketemunya apa? Definisi data gitu. Data itu kalau udah di apa ya? Coba cari di Google aja lebih pasti itu. Yuk, salah satu sebutkan ya. Iya. Data itu apa? Informasi itu apa menurut Google? Coba. Kira-kira apa? Iya, data itu fakta yang mentah yang belum diolah. Tapi kalau informasi itu yang udah diproses, jadi lebih gampang dipahami. Betul ya. Jadi data itu adalah sajian informasi tapi belum diolah ya, belum diolah. Nah, kenapa data perlu diolah? Supaya nanti kegunaannya lebih bermakna bagi yang membutuhkan ya. Contoh, tadi kita punya data tabel angka ya, kolomnya kan matematika. Nah, itu angkanya ada sekian, ada 16 orang. Belum kita olah apapun, jadi belum punya makna ya. Tapi ketika kita olah, sudah ada fungsi average, max, min, ya, kemudian sum. Ya, tadi kita belum belajar sum ya, minggu depan kita tambahkan. Ada average, max, min, count, kemudian mode, ya, mean, median. Nah, itu maka akan menghasilkan sebuah informasi yang lebih lengkap. Contoh, average. Oh, ternyata kita bisa ya mencari rata-rata nilai dari sekumpulan siswa yang ujian matematika, ya. Kemudian max. Oh, ternyata kita bisa mencari ya nilai tertinggi dari seluruh siswa yang ujian matematika. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita akan memperoleh sajian informasi yang lengkap, detail. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang manfaat mempelajari fungsi statistik. Ya, yang pertama adalah membantu menganalisis data secara cepat dan akurat. Kalau kita manual tulis tangan yang hitung-hitung lama ya. Tetapi kalau kita menggunakan media online ya, media digital ya, apalagi yang sudah bisa menerapkan fungsi statistik, maka akan kita hasilkan data yang tepat dan sangat akurat. Yang kedua, menghemat waktu dalam pengolahan data. Ya. Jadi apalagi kalau datanya sampai misalnya sampai ribuan baris ya. Atau ribuan record namanya ya. Nah, itu kalau kita olah secara manual, waduh, pusing ya. Tapi kalau kita tahu rumus-rumus statistik, kita akan sangat diterbantu ya, menghemat waktu dalam mengolah data. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data ya. Jadi misalnya data yang dihasilkan nantinya akan digunakan ke pemanfaatan materi berikutnya ya. Nah, itu bisa dipakai ya. Jadi mempermudah untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Contoh kalau kita menggunakan rumus mau menggunakan rumus penggolongan ya, kelulusan. Misalnya seorang siswa yang nilainya kurang dari 75 dinyatakan gagal. Nah, kita bisa pakai rumus ya, pakai fungsi. Kemudian meningkatkan keterampilan penggunaan aplikasi pengolah data seperti spreadsheet. Ya. Nah, itu jadi manfaat mempelajari fungsi statistik. Oke, nah, pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan ya, coba kalian lihat di buku. Halo. Pertemuan minggu depan ya, minggu depannya lagi ya. Kalau minggu depan kita akan melanjutkan pengambilan nilai. Setelah itu nanti kalian akan melanjutkan fungsi ini ya. Fungsi keuangan, kemudian di situ ada fungsi keuangan itu ada namanya rate and pair ya, PMT, FV, type. Nah,
Jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Kemudian ya ada fungsi yang lain lagi ya. Fungsi if ya, fungsi if. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tadi ya, ada fungsi-fungsi read, enver, pmt, fv, type, kemudian dilanjutkan dengan fungsi if dan if looping atau if bercabang ya. If berulang-ulang. Itu ada di halaman 125 sampai 131. Ya, jadi minggu depan kita akan masuk materi itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalian bisa log out, ya, log out semua akunnya. Ya, kemudian kalian submit ya, log out akunnya, kemudian ya sebelum di log out di submit dulu, turn in dulu ya. Tugas kalian tadi di classroomnya di turn in dulu. Oke? Ya, kalau sudah kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa greeting dulu ya. Sudah? Yuk, stand up. Okay, goodbye. See you next time.